Kerangka sistem informasi. Informasi adalah suatu pengetahuan yang dikomunikasikan melalui media rekam. Jika dilihat dari bentuk penyajiannya, media rekam dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama media cetak yang terdiri dari buku, majalah, dan brosur, yang kedua media cetak mikro seperti mikrofilm dan mikrofis, dan yang ketiga media audio visual seperti film dan slide. Informasi juga merupakan sekumpulan data yang diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Dengan demikian, pada dasarnya menjadi sumber informasi adalah data. Sementara itu, sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling kait-mengaitkan dengan yang lain. Sistem ini semacam pola permanen, di mana setiap kali terdapat kegiatan yang sama akan melalui sistem kerja yang sama pula. Fungsi utama perpustakaan atau pusat informasi adalah mengadakan, mengelola, menyediakan, dan menyebarkan informasi kepada para pembaca. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka perpustakaan harus mengelola dan mengatur koleksinya sedemikian rupa sehingga informasi yang terdapat dalam koleksinya dapat disimpan dan ditemukan kembali secara mudah, cepat, dan tepat jika diperlukan. Dengan kata lain, dalam perpustakaan diperlukan suatu sistem temu kembali informasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang peran jasa layanan informasi. Fungsi utama suatu jasa layanan informasi ialah untuk bertindak sebagai antarmuka, yaitu masyarakat sebagai kelompok pemakai, dan dunia sumber-sumber informasi dalam bentuk tercetak maupun bentuk tertulis atau bentuk lainnya. Informasi menjadi media komunikasi ide, menjadi sumber penelitian, dan pengembangan bidang-bidang yang menawarkan banyak kemudahan bagi umat manusia. Pelayanan perpustakaan seperti ini memerlukan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan harus mempunyai persediaan informasi yang multitujuan, yang bervariasi, dan memadai, baik dalam isi, ukuran, atau formatnya. Yang kedua, perpustakaan harus mengorganisasikan dan menawarkan pelayanannya dengan konsep layanan terhantar. Yang ketiga, perpustakaan harus mengembangkan sayapnya dengan cara menambah jumlah pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelolaan informasi oleh perpustakaan. Pengelolaan informasi menjadi tugas pokok perpustakaan, sebab informasi menjadi aset utama perpustakaan dalam kelangsungan eksistensinya. Dalam pengelolaan informasi terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah penyimpanan dokumen. Penyimpanan bahan pustaka meliputi kegiatan bagaimana memperlakukan bahan-bahan pustaka dalam pengaturan di tempat penyimpanannya. Proses penyimpanan di mana termasuk di dalamnya adalah pemasukan data, editing, pembuat indeks, dan klasifikasi berdasarkan subjek dari dokumen. C. Pengelolaan informasi oleh perpustakaan. Pengelolaan informasi menjadi tugas pokok perpustakaan, sebab informasi menjadi aset utama perpustakaan dalam menjaga kelangsungan eksistensinya. Pengelolaan informasi oleh perpustakaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyimpanan dokumen. Penyimpanan bahan pustaka meliputi kegiatan bagaimana memperlakukan bahan-bahan pustaka dalam pengaturan di tempat penyimpanan. Proses penyimpanan di mana termasuk di dalamnya adalah pemasukan data, pembuatan indeks, dan klasifikasi berdasarkan subjek dari dokumen. Klasifikasi bisa menggunakan UDC atau Universal Decimal Classification, atau DDC atau Dewey Decimal Classification, yang banyak digunakan di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. 2. Pelayanan dokumen. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Gronrus dalam Lupiadi menyatakan bahwa suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat kasat mata atau tidak dapat diraba dan terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan pelanggan.
Yang ketiga, pelayanan perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah berarti layanan yang diberikan kepada pembaca dalam memperoleh informasi dengan cepat, tepat, serta mudah untuk menemukan bahan pustaka atau informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jenis layanan perpustakaan. A. Layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah suatu kegiatan di perpustakaan yang melayani peminjaman dan pengembalian buku. B. Layanan referensi. Layanan referensi adalah suatu kegiatan kerja berupa pemberian bantuan kepada pengguna perpustakaan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi-koleksi referensi. C. Layanan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat sangat berpengaruh terhadap perkembangan kinerja perpustakaan. D. Layanan terbitan berkala. Terbitan berkala adalah suatu jenis koleksi di perpustakaan yang terbitnya dalam jangka waktu berkala. Sistem pelayanan di perpustakaan secara umum terbagi menjadi dua. 1. Sistem layanan terbuka. 2. Sistem layanan tertutup.